kesempatan kali ini gue akan memberikan rekomendasi buku yang pernah gue baca yang menurut gue bagus nih buat sahabat Industria baca. Nah, berhubung kita udah masuk tahun baru, tahun 2022, buku-buku yang akan gue rekomendasikan di sini bergenre self improvement. Kenapa? Karena kan pasti kita berencana buat mengimprove diri kita masing-masing ya. Jadi harapannya di rekomendasi buku gue itu akan membantu teman-teman atau sahabat industri sekalian. Nah, buku pertama yang gue rekomendasikan adalah bukunya Henry Manampiring yang berjudul Filosofi Teras. Sebetulnya buku ini udah dicetak cukup lama, cetakan pertamanya. Sekarang ada cetakan terbarunya dengan ilustrasi yang lebih menarik lagi, lebih berwarna gitu. Nah, soal bukunya itu tentang apa? Di buku ini kita itu akan diajarkan oleh konsep-konsep dari filosofi stoicisme yang menurut gue relevan banget nih buat sahabat industria atau gue sendiri terapkan. Ngomong-ngomong soal stoa, ada beberapa hal yang gue suka dari filosofi stoa ini. Yang pertama yaitu konsep dari premeditatio malorum. Premeditatio malorum mengajarkan kita untuk berpikir negatif terhadap hal-hal yang mungkin terjadi. Ini cukup berlawanan. Nah, kenapa gue suka? Karena cukup berlawanan itu. Kita kan sering dengar ya bahwa orang-orang tuh sering bilang ke kita kalau kita harus berpikir negatif terhadap hal-hal yang terjadi. Nah, di sini kita nggak diajarin seperti itu. Sebagaimana gue bilang, kita diajarkan untuk berpikir negatif terhadap hal-hal yang udah terjadi. Kenapa begitu? Nah, secara sadar atau nggak sadar, kita itu sering dibuat jengkel oleh hal-hal yang buruk yang dimana tuh kita nggak pernah prediksi sebelumnya gitu. Nah, di sini kita tujuannya untuk meminimalisir hal-hal seperti itu. Hal-hal jengkel yang kita sendiri nggak pernah prediksi. Bahwa kita udah prediksi bahwa hal itu terjadi buruk, kenapa harus jengkel ketika ya emang terjadi buruk gitu. Nah, itu hal yang pertama yang gue suka dari filosofi Stoa. Yang kedua yaitu ada konsep namanya STAR. Dia itu sebenarnya singkatan, S-nya adalah stop, T-nya itu adalah think, E-nya itu adalah assess, dan R-nya itu adalah respon. Jadi ketika kita merasakan aura atau energi negatif itu, kita sebaiknya stop dulu. Habis dari stop kita think dulu, pikir dulu. Nah, setelah itu kita assess, baru bisa kita respon gitu. Menurut gua ini bisa banget sih kita implementasikan ke kehidupan sehari-hari, sangat relevan dan mungkin bisa meminimalisir konflik. Terlepas dari filosofi Stoa, konsep-konsepnya seperti apa, di buku ini kita itu akan disajikan oleh ilustrasi-ilustrasi yang keren banget. Terus juga ada hasil wawancara dari Henry dan juga beberapa narasumber. Menurut gue ini menarik banget sih dan worthy buat sahabat industri baca. Buku kedua yang gue rekomendasikan adalah How to Stop Feeling Like Shit karyanya Andrea Owen. Andrea adalah seorang life coach. Nah, melalui buku ini Andrea itu memberitahu bahwa ada 14 kebiasaan yang menghalangi diri kita untuk mencapai kebahagiaan. Mulai dari sering berkata negatif kepada diri sendiri, terus juga ada mensabotase diri, perfeksionis, dan yang lainnya dijelaskan di buku ini gitu. Menurut gua buku ini cukup bisa menyadarkan kita terhadap hal-hal buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan, dimana ya kebiasaan itu menghalangi kita untuk ya merasakan kebahagiaan. Contoh aja soal mengisolasi diri. Di buku ini tuh dibilang bahwa sikap mengisolasi diri itu nggak membuat kita aman, menutup diri nggak membuat kita aman gitu. Yang ada ya kita jauh dari kebahagiaan. Karena pada dasarnya manusia ya bersosialisasi gitu kan. Di situasi-situasi tertentu sebenarnya kita boleh kok kayak berbaur kepada orang-orang gitu, bersosialisasi dan yang lain semacamnya. Dan ketika kita merasa bahwa kita perlu bantuan orang lain, di buku ini tuh dibilang bahwa ya kita boleh juga meminta bantuan kepada orang lain gitu. Jangan apa-apa kayak menutup diri aja, padahal ya kita butuh orang lain juga. Nah, kalau kenapa gue rekomendasikan ke sahabat industri ya, karena di buku ini ya kita mendapat penjelasan sejelas-jelasnya dari ya life coach tadi, itu si Andrea Owen. Selain itu kita juga dikasih tahu apa nih penyebab dari kebiasaan buruk itu. Terus juga kita bakal dikasih tips-tips atau cara-cara supaya bisa
terhindar dari kebiasaan buruk itu atau mengatasi hal buruk itu. Buku ketiga sekaligus buku terakhir yang gue rekomendasikan adalah The Things You Can See Only When You Slow Down. Ini karyanya Haemin Sunim, seorang guru agama Buddha asal Korea. Nah, di buku ini Haemin itu memberikan cara supaya pembacanya tetap berkesadaran di tengah dunia yang serba cepat gitu, serba sibuk. Di buku ini kita itu akan ditanya, kenapa sih kita selalu sibuk, kita terlalu sibuk? Ini sebenarnya dunia yang sibuk atau emang kitanya aja gitu yang terlalu sibuk? Di buku ini kita juga dianjurkan untuk tetap menghargai setiap momen, baik itu senang, sedih sekalipun. Kita harus menghargai momen-momen seperti itu gitu. Nah, buat sahabat industri yang sering merasa capek sama rutinitas, sering ngerasa bahwa kenapa sih gue tuh begitu sibuk gitu, sementara orang lain bisa menikmati hidupnya dengan baik, gue rekomendasikan supaya sahabat Industria membaca buku ini. Karena setelah membaca buku ini mungkin jadi lebih bisa mengontrol dirinya supaya bisa menghargai setiap momen, baik itu senang maupun sedih, dan supaya bisa mengontrol kesibukan-kesibukan itu. Karena pada dasarnya ya kita sendiri yang bisa mengontrol apakah kita sibuk atau enggak, apakah kita bisa menghargai setiap momen atau enggak, ya kita sendiri gitu yang mengontrolnya. Dari buku ini tuh diajarkan seperti itu. Jadi gue rekomendasiin banget sahabat Industria yang sering ngerasa capek supaya bisa membaca buku ini. Dan yang lebih menariknya lagi, di buku ini itu kita akan disajikan oleh ilustrasi-ilustrasi yang keren sekaligus sama kata-kata mutiara yang menurut gue juga bagus-bagus banget. Nah, sekian dulu rekomendasi buku dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga judul-judul tadi bisa menambah list judul buku yang sahabat Industria bakal baca. Sampai jumpa.